Kekuatan sebuah negara dibangun dari elemen terkecil, yaitu keluarga. Perintah Nabi, ibda' binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Itulah salah satu konsep bernegara dari seorang Arie Untung. Kalau saya buka, saya unjukin kepada pemirsa ancaman-ancaman ke handphone. Kalau ketemu lo ntar gue iniin banyak. Gurian yang direct juga ada banyak. Sama deh. Ngomong gak enak. Gak enak kan? Jadi gimana kita bilang, oh gak apa-apa, ini sebuah resiko. Kalau di aroma sekarang kan berbeda berarti musuh. Dan dulu kan berbeda adalah diskusi. Perbedaan itu diskusi, lalu mencapai musyawarah mufakat. Bener. Kalau sekarang berbeda, gue laporin lo. Berbeda, gue laporin lo. Dilaporin kenyang itu, sampai kita apal baris krim. Ada satu momen di mana kemarin kita bareng, Babe kena saya kena. Oh iya. Ada satu momen kan? Haji. Iya. Ngomong aja lo. Haji. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Bang Arie Untung ini jabrik dulunya. Apa namanya nih? Mohau. Hah? Oh. Gak apa-apa. Ini masih ada cadangan kan? Apa? Masih ada kan? Nah, iya udah. Ini juga udah siap semua kan? Iya, ntar kasih juga videonya Bang Arie kalau umpamanya perlu. Santai, Be. Ngambil dari angle-angle mana. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita udah ngobrol di luar berbagai macam. Ngobrolnya makin serius. Kalau serius gue tarik kemari. Kenapa? Karena Cyber TV itu sedang mencari. Namanya Indonesia Leaders Club. Ajang yang mencari calon-calon pemimpin masa depan. Masya Allah. Tadinya biasa aja. Tapi begitu ngelihat visionernya, saudara-saudara, begitu ngelihat visionernya seorang Bang Arie Untung, maka saya bawa kemari di sini dan saya masukkan dalam kandidat 100 diantaranya calon-calon pemimpin masa depan. Masya Allah, Be. Ini rahasia dan ente baru tahu sekarang kan? Baru tahu? Enggak, kita ngomong via telepon enggak kan? Enggak, Be. Tahu nggak kenapa Anda membidik? Ada 100 tokoh yang menurut pendapat Haikal Hasan, seorang yang biasa-biasa aja dengan Cyber TV-nya, lagi mencari 100 tokoh calon pemimpin masa depan. Ini akan kita bukukan, akan kami cetakin buku 100 tokoh calon pemimpin masa depan. Kalau saya mah masih nyantai sama Babe, saya gitu sih belum Kan ini masuk kan calon pemimpin masa kapasitas. depan, bukan calon pemimpin masa kini. Oh gitu, Be. Iya. Masa depan saya tua udah, Be. Belum tua. Karena 100 tokoh ini saya usulkan kepada pemerintah, ambillah salah 1, salah 2, salah 10, salah 20 dari orang-orang ini. Karena orang-orang ini semua orang baik. Dan nggak ada khusus ulama atau ustadz atau orang Islam, nggak. Ada orang Kristen di dalamnya, ada orang PDIP di dalamnya, ada orang PKS, ada orang Islam, ada dari kalangan ulama, ada juga dari kalangan rohaniawan. Anda masukin semua karena Anda mengabaikan agama, kelompok, suku, ras, golongan Anda abaikan. Gitu, termasuk Bang Arie Untung. Nah, Menteri Pariwisata di era ntar Anda jadi presidennya. Apa tuh Be, yang sampai Abe merasa saya pantas dimasukin? Saya sendiri masih belum melihat capability yang bentar, Be. Karena Itu kalau tadi di luar ada main drum, kalau di sini ada main CTC iya, gitu rame, lengkap. Jadi begitu, makanya Anda bawa kemari karena di sini nih visioner. Sekarang pertanyaannya dari aneh. Wih, ganti baju ente. ngomongin pemimpin, Be, malu. Ganti baju. Masa Oke. saya nggak pakai kemeja dibilang Jadi, pemirsa. malu dibilang pemimpin mah pakai kaos nanti Arie waduh. Untung adalah salah satu calon pemimpin masa depan. Kenapa? Karena menurut penilaian kami, beliau layak untuk dicantumkan dalam 100 tokoh pemuda yang layak untuk diperhitungkan. Iya dong. Daripada mendingan. Maksudnya gimana ya? Maksudnya ada yang diplot sebagai pemimpin yang masih muda, tapi kata-katanya itu
luar biasa mencederai gitu loh. Kalau yang saya perhatikan Bang Ari ini dibully tapi dia nggak sedih, dihina tapi dia nggak merasa terluka, dia tetap berbuat baik. Itu karena kalau kita punya pemimpin baperan repot, apalagi curigaan ribet. Waduh. Ribet, repot. Mestinya yang terbuka, yang wise, yang bijak. Dihina nggak apa-apa. Gue dihina ya ampun, Nabi Muhammad aja dihina bro. Bener. Oh, kalau ngebully saya saya ngeliat Babe juga. Lebih parah bulian ke Babe dibanding ke saya. Jadi kalau saya lagi dibully, saya pikir banyak yang dibully lebih parah. Orang-orang hebat, orang-orang yang sabar gitu. Saya kira ngerasa belum ada apa-apanya. Apalagi kita relate sama Rasulullah SAW kan, kurang gimana lagi gitu. Kalau saya buka, saya unjukin kepada pemirsa ancaman-ancaman ke handphone. Bahkan staff saya nih teman-teman juga saya nggak sampein. Kalau umpamanya kita sampein, dia bakal ketakutan. Kenapa tuh? Ancaman apa, Be? Ancaman orang-orang jahat lah. Kalau ketemu lo ntar gue iniin banyak. Jadi bukan cuma bulian dari dari sosial media, bulian yang direct juga ada banyak. Sama, Be. Saya mau ngomong nggak enak. Nggak enak kan? Jadi gimana kita bilang? Oh, nggak apa-apa. Ini sebuah resiko. Kalau aneh yang lebih ininya, Be, adalah anak-anak kan udah gede-gede ya, Be. Gitu. Dan sepanjang perjalanan mereka udah proses jadi remaja, mereka menyaksikan bapaknya itu dibully. Oke. Gitu. Nice. Mereka menyaksikan bapaknya dibully dan mereka juga menyaksikan bahwa mungkin teman-teman dari mereka juga nggak sependapat sama bapaknya. Oke. Gitu. Bapaknya temennya juga begitu. Bapaknya temannya mungkin begitu juga, temennya pun begitu juga. Dan saya senangnya itu bagaimana mereka stand out buat bapaknya gitu. Tapi kan kita nggak mau membuat mereka tuh jadi terus-terusan harus down dong, misalnya begitu. Menurut saya beberapa hal mungkin bukan ranahnya menjadi tanggungan mereka gitu. Kadang-kadang saya juga ngerasa kasihan juga nih anak-anak. Tapi justru kan itu bikin tough kan? Ya tapi anak-anak kan lihat apa yang dilakukan bapaknya selama ini untuk apa, ngapain. We call this demokrasi. Nah, pendewasaan berbeda pendapat. Iya gitu. Tapi mungkin kalau di aroma sekarang kan berbeda berarti musuh. Kan kalau dulu kan berbeda adalah diskusi. Perbedaan itu rahmat. Untuk perbedaan itu diskusi, lalu mencapai musyawarah mufakat. Benar. Kalau sekarang berbeda, gue laporin lo. Iya. Berbeda, gue laporin lo. Begitu kan? Lah kita kenyang Ji. Dilaporin kenyang itu sampai kita apal baris krim. Makanya kalau lihat Babe, wah Babe kena lagi nih. Ada satu momen di mana kemarin kita bareng, Babe kena saya kena. Oh iya. Ada satu momen kan? Haji. Ngomong aja. Haji. Enggak maksudnya yang di sana. Haji. Padahal saya narasinya cuma menguatkan teman-teman semua gitu kan ya. Ya penting dong kita analisis kan duit kita. Dan setelah saya tabayun, ternyata saya salah. Saya akuin. Oh iya, minta maaf ya. Lagi pula bukan urusan maaf itu, urusan maaf karena lu pada salah pengertian. Bukan maaf karena kesalahan kita, maaf karena menimbulkan kegaduhan, karena lu pada salah pengertian. Sebelum gue bikin itu, gue juga tahu itu teman-teman gue di BPKH tahu kemana duitnya. Udah deh, kita ngomongin yang lain aja deh. Oh. Kecuali nanti kalau diburam-buramin supaya klarifikasinya gampang kali ya. Ya. Fokis juga. Bentar. Masker itu kresek-kresek juga. Buka aja kali ya? Oh, di kantong aja. Ini ada kantongnya gitu. Ini aja deh. Nah jadi kenapa saya bawa ke sini teman-teman? Walaupun kita pindah lagi ke sono atau mau di shoot yang mana silahkan, lihat tempat yang bagus yang mana silahkan. Tapi ketika bicara soal leader, saya bawa kemari. Kenapa ya? Karena Cyber TV ini adalah ajang yang mencari calon-calon pemimpin masa depan. Dan kami menilai saudara kita, Bapak Ari Untung adalah salah satu calon pemimpin masa depan. Dan yang udah kita undang kemari akan kita bukukan. Dan ini akan dinarasikan jadi satu buku. Nah karena ini dinarasikan, jadi yang penting bicara bukan saya. Adalah si tamu undangan yang calon pemimpin masa depan itu. Nah sekarang pertanyaan saya kepada Bang Ari Untung. Tolong berikan usulan Bang Ari. Agak serius sedikit nih makanya. Sedikit. Tolong berikan usulan Bang Ari. Ke depan tuh harusnya seperti apa sih Indonesia?
udah serangkaian udah kita coba semua. Multi partai udah, 3 partai udah, demokrasi terpimpin udah, demokrasi Pancasila udah, dan berbagai macam ya blok barat udah, blok Amerika udah, ke blok Cina udah, ke non blok udah. Terus kok masih begini-gini aja? Sebagai calon pemimpin masa depan, berikan usulan. Waduh, kalau sebenarnya begini Be, ya mungkin banyak yang lebih kompeten ya Be, maksudnya untuk menjadi pemimpin itu. Kalau Anda kan justru sekarang lagi dalam proses melihat Anda sendiri kepengen jadi pemimpin secara keluarga yang lebih paten dulu gitu. Kemudian kami mau melihat bagaimana para pemimpin bekerja, caranya bagaimana polanya untuk bisa menjadi lebih mampu mengakomodir semua kebutuhan yang kita pimpin gitu ya. Kalau sekarang ini justru kalau Anda lihat bahwa kedepannya akan seperti apa, udah pasti Allah udah punya ketentuan kita akan jadi seperti apa. Absolutely. Nah, tugas kita kan sebenarnya menurut saya B adalah bagaimana kita menyiapkan apa yang dipantaskan sama Allah menurut Anda itu, Bay. Cakep. Jadi misalnya gini, kalau saya lihat dulu bagaimana kehebatan dari Salahuddin Al-Ayyubi saat itu dulu. Menurut setelah sedikit belajar gitu bahwa yang hebat itu bukan Salahuddin Al-Ayyubinya ternyata, tapi Nurdin Zenkinya. Oh. Yaitu si kakeknya, maksud 2 generasi sebelumnya gitu. Iya, yang memberikan point of view of life gitu ya. Benar. Untuk cucunya. Jadi pada saat itu dia udah punya konsep untuk nih masa depan akan gimana nih. Jadi Blueprintnya udah ada ya? blueprint udah ada dia. Jadi anak-anak disekolahkan di sekolah-sekolah yang bagus untuk pendidikan leadership, kepemimpinan gitu. Dia tahu mungkin bukan di era dia nanti akan jadi pemimpin. Apa maksudnya untuk jadi pemimpin peradaban saat itu, tapi dia Menyiapkan. Generasi. Nah makanya ketika ada seseorang yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi, bukan dianya yang hebat menurut saya, tapi generasinya yang hebat, dan Allah memantaskan dia jadi juru bicara di generasi. Dan eksekusinya juga dia dong. Eksekusi dia. Maksudnya dia dipantaskan untuk di antara generasi yang hebat, dia yang berdiri untuk jadi juru bicara di generasi itu yang hebat. Seperti halnya juga Muhammad Al-Fatih. Leadership discrepancy. Benar masalahnya. Jadi sebenarnya Muhammad Al-Fatih juga pun begitu, disiapkan sama bapaknya itu kan aja. Jadi bapaknya menyiapkan akan jadi pemimpin, dikasih masukan bahwa kamu akan memimpin segala macam leadership dari awal. Maka saya pikir bahwa ada satu doa yang menurut Anda ini sangat relate ya, ada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama itu. Wow. Berikan keluarga yang soleh, keluarga yang sakinah, maka akan jadi pemimpin orang-orang bertakwa. Iya. Ketika saya lihat para pemimpin itu keluarganya sakinah semua. Maka dari keluarga yang sakinah itulah akan lahir pemimpin menurut aneh. Waduh. Makanya dari sekarang saya bikin komunitas keluarga, diskusi keluarga, komunitas keluarga yang jadi kuatkan dulu pondasi negara-negara kecil di Indonesia ini, dikuatkan, udah satu visi. Wilayah-wilayah kecil di Indonesia, gubernur-gubernur kecil di Indonesia. Kemudian saat itulah udah ada kesamaan visi, kesamaan pandangan, satu tujuan yang ibaratnya ya idealnya beginilah gitu misalnya. Nggak mesti kita harus sama agama, harus sama suku, enggak gitu, tapi lintas suku, lintas agama, lintas ras, lintas golongan semuanya. Semua sama gitu. Sama dalam visi maksudnya ya. Iya. Itu yang saya rasa barulah ketemu konsep seperti para pendahulu kita gitu menurut saya. Sebenarnya kalau kita lihat menurut pandangan saya itu dari Pancasila gitu kan. Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid udah pasti. Udah pasti. Menurut Anda nih kalau udah punya kita yang paling utamanya adalah ketuhanan, berarti kan kita nggak ngerasa kita jadi malaikat nih. Selalu benar. Atau kita jadi setannya gitu. Kita bikin onar aja lah gitu kan. Berarti kan kita jadi manusia lah. Dengan selengkap-lengkapnya manusia yang tempatnya salah, keliru, lupa. Benar. Kadang salah, kadang bener, tapi lebih banyak salahnya gitu kadang-kadang. Nah dari situ sebenarnya saya pikir bahwa, waduh kalau udah kita jadi dari manusia, kita tahu manusia beda-beda, kita harus bersatu. Kalau udah kita bersatu kita bisa musyawarah, dari musyawarah kita benar menentukan siapa yang memimpin, kemudian jadi keadilan. Itu konsep sempurna yang dia udah dari tulakan tadi yang Babe cerita tadi. Ini menurut saya sih, waduh kalau kita ingin mendapatkan posisi ideal itu memang harus bertahap dan harus menurut saya sih ya sabar gitu. Sumirsa.
jadi sebuah narasi ntar di buku itu konsep negara menurut Arie Untung. Waduh, ngeri Be. Ini kendaraan dalam rumah aja Be saya mah. 1, benahi keluargamu. Karena kumpulan dari rumah tangga yang sakinah akan menjadi RT sakinah. Kumpulan dari RT sakinah jadi RW sakinah. Dan kumpulannya menjadi lurah sakinah, kumpulannya menjadi gubernur sakinah, gubernur sakinah, gubernur, maka akhirnya terbentuklah sebuah negara. Jadi dengan gaya bahasanya Pak Arie Untung mau menyampaikan kepada kita bahwa kekuatan dibangun dari keluarga. Kekuatan sebuah negara dibangun dari elemen terkecil, yaitu keluarga. Sejalan dengan perintah Nabi, ibda' binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Namun bukan berarti orang yang kandas pernikahannya itu berarti nggak bagus, bukan. Itu bagian daripada retorika bahwa Tuhan Allah memilih yang lebih tepat. Bukan berarti seorang keluarga yang anaknya tiba-tiba menjadi bandel, bukan berarti sang ayah yang gagal. Tetapi memang demikian adalah realita bahwa kesempurnaan itu bisa kita dapat di tengah-tengah kekurangan. Itulah salah satu konsep bernegara dari seorang Arie Untung yang merupakan salah satu calon pemimpin masa depan. Penting Ji, apa di bagian staf ahli, apa di bagian menteri, apa di bagian dirjen pendidikan, apa penting. Itu makanya kita bikin 100 calon pemimpin dimanapun. Bukankah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian pemimpin gitu. Waduh, ya. Jadi, nah, sekarang agak nanti live dulu sama Babe kalau emang gimana sih. nah, sekarang yang lebih spesifik mungkin closing statement dan pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir saya ini jadi closing statement. Ya, gini. Andai kata Arie Untung seorang pemimpin, seorang presiden andai kata. Kira-kira apa yang harus dibenahi di negara kita? Arie Untung adalah seorang presiden. Deng, jadi tiba-tiba, deng. Giring aja nyalon. Ya. Giring kan nyalon. Setiap memang gini Be, apa namanya? Mungkin setiap orang pasti punya tujuan dan juga visinya masing-masing. Andai kata. Sekarang andai kata aja presiden lah, andai kata. Jadi ibaratnya gini, walaupun misalnya dipilih pun itu pasti akan menjadi sesuatu pertimbangan yang cukup besar juga dikarenakan pasti risikonya lebih besar. Maksudnya gini, kalau secara pertanggungjawaban ya menurut saya. Ya Ari pasti nolak. Cuman andai kata supaya orang yang di bawah ini nih, oh itulah visinya, berarti itulah yang akan dipilih misalnya gitu. Apa yang mesti diperbaiki di bangsa kita? Diperbaiki ya. Sekarang para pemimpin sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Memang tentunya juga keidealan itu tentunya juga yang paling utama tentu juga kalau secara pribadi sebagai seorang muslim, pemimpin sosok profil pemimpin tertinggi tapi ya Rasulullah SAW tentunya aja. Pastinya. Dan menjadi pemimpin sebuah daerah adalah meletakkan satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Menurut saya. Kabar baik, kabar takut. Iya. Memberikan kebahagiaan dan juga memberikan kalau lo salah kemari lo ya, gitu ya. Cakep. Jadi ada remnya ya. Tinggal arah mana kakinya mau lebih bercondong. Karena nanti kita akan terprosok ke sana gitu ya pasti. Nah, nggak ada tengah-tengah ya. Nggak ada tengah-tengah. Nggak ada tengah-tengah. Nggak ada. Lo jembatan Siratal Mustaqim atau nyemplung gitu aja ya. Nah, tinggal dua pilihan itu gitu. Nah, karena saya pikir saya belum bisa untuk menahan godaan itu akan menjadi sebuah resiko. Saya merasa sebuah resiko. Apakah saya bisa mampu meletakkan satu kaki bisa seimbang minimal atau juga mewakafkan diri saya untuk berada di surga? Ini pasti akan berat sekali. Gitu. Karena misalnya gini, menurut saya gini, pada saat orang mabuk-mabukan misalnya, mabuk-mabukan, atau juga berzina misalnya, atau apapun itu misalnya kan, ternyata menurut saya dosanya nggak besar menurut saya. Yang besar adalah yang memberikan ruang kepada dia untuk melakukan itu secara legal. Itu dosanya lebih jariah menurut saya. Digabung dosa semua orang. Gue borong sini dosa lu semua kata yang nyediain. Karena ketika dia melakukan itu karena mungkin ada izinnya atau juga fasilitas dan lain-lain kan misalnya gitu kan, berarti bukan cuma dosa dia, tapi adalah karena kalau kita memiliki konsep jariah itu kan
semua kan berurutan, nggak ada yang nggak dapat bagian gitu. Iya. Gitu kan. Misalnya Ada andilnya. Ada andil gitu misalnya ketika saya memilih dalam satu organisasi misalnya ada 2 calon pemimpin gitu. Saya pilih salah satunya misalnya. Kemudian saya menangkan calon itu dan ketika dia menjabat dan dia ternyata berbuat zalim gitu. Nah, dosa kita yang milih juga ikut masuk. Astagfirullahaladzim. Itu makanya Bertobatlah kita rame-rame. jadi pada saat menurut saya memilih itu hati-hati, yang dipilih juga hati-hati karena semua tuh nggak ada yang gratis, semua keluar dari bumi dan kalian mati pasti. Ya pasti. Ngeri juga ya. Jadi menurut saya semua akan ditanggung jawabin. Misalnya pun sekarang ini adalah bagaimana membuat kalau di kita kan bagaimana membuat rasa nyaman, rasa aman dan juga terhindar dari rasa lapar. Iya. Dari At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. sesimpel itu aja dulu ya maksudnya. Yang sesimpel itu dulu aja bisa dijalankan. Insya Allah ini akan lebih Top. Dia akan Top. pemimpin. Yang Top. simpel itu aja. Saya orang ini nggak suka muji ya, tapi ini top banget. Ibnu Farabi dalam bukunya itu yang udah berusia lebih daripada 1000 tahun itu menuliskan bahwa konsep negara dalam Islam itu 2, menjamin rasa lapar nggak ada di negara itu, dan kedua menjamin rasa takut juga nggak ada. Ketika rasa lapar nggak ada berarti stabilitas ekonominya oke. Ketika rasa takut nggak ada, maka artinya stabilitas pertahanan keamanan oke. Itu yang dijawab oleh seorang Ali Untung. Gimana kita makin hormat dan salut kepada beliau karena 2 konsep ini telah dipegang, yaitu stabilitas ekonomi, nggak boleh ada yang lapar sehingga pertanian dimajuin, nelayan diperhatiin, semua dimajuin. Kenapa? Karena menjamin rasa lapar, stabilitas ekonomi mesti ada. Dan kedua rasa takut. Berarti kita punya alutsista yang bagus, nggak ada ancaman dalam negeri, nggak ada pemberontakan, nggak ada terorisme, tidak ngata-ngatain pemimpinnya, tidak mengkafir-kafirkan orangnya, sesama warga negara, dan seterusnya. Ini rupanya membuat rasa damai. Sehingga rasa lapar nggak ada berarti sejahtera, rasa takut nggak ada berarti damai, berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bang Ari Untung ente. Itu berarti sebenarnya yang bagus tuh rumusan babinya. Saya cuma ngomong doang, tiba-tiba Be arahnya wah ke sana gitu, bukan sayanya gitu, Be. Maka dengan ini juga kita tahu bahwa yang penting dalam bernegara itu bukan bentuk negaranya, tapi pemimpinnya harus menjamin rasa lapar dan rasa takut. Nggak ada. Dalam Islam nggak ada bentuk negara yang baku. Catat baik-baik, nggak ada. Kenapa? Karena yang diwasiatkan Rasulullah musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang namanya musyawarah, kalau dalam perjanjian Madinah, konstitusi Madinah, musyawarah itu bukan seagama Islam. Bermusyawarahlah semua warga negara, baik Islam maupun yang bukan Islam. Dan apabila ada kesepakatan, ambil kesepakatan itu. Dengannya, kalau ternyata hasil musyawarah bentuknya kerajaan, bagus, yang penting adil. Contohnya Saudi Arabia. Kalau bentuknya yang bagus itu adalah monarki, silahkan, bentuk-bentuknya Jordan. Kalau bentuknya ternyata republik, silahkan, itu contohnya Irak. Kalau contohnya mau perdana menteri silahkan, itu ada Malaysia, Inggris begitu juga. Dan kita telah memutuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Sepakat? Sepakat, Be. Itu jangan lagi curiga sama kita ngapa. Itu kalau diurut-urut itu ada dalilnya yang menguatkan, yaitu musyawarah untuk mufakat. Dan Muhammad Nasir di tahun 59 itu dalam dekret itu yang dikuatkan oleh Bung Karno pada waktu itu, kita kembali ke Pancasila dan Undang-Undang 45 yang murni dan konsekuen untuk menyelamatkan bangsa. Dan juga ada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat di situ. Maka kita usul, kembalilah kepada jati diri yang sebenarnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen. Masya Allah, Babe emang ini. Kalau gitu saya dengan pilih Babe langsung sekarang deh. Cakep deh, Be. No. Tapi ada juga Be satu pandangan yang mungkin nggak diangkat, Be. Menurut saya mungkin dari sisi apa namanya, ada satu pemimpin besar zaman dulu yang mungkin untuk mensejahterakan bangsanya nggak bergantung sama dunia luar, Be. Zamannya Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana sebenarnya keberkahan itu datang dari ukhuwah aja gitu. Ente tahu itu terjadi pada tahun 711 sampai 718. Itu, Be. Coba mungkin dijelaskan jadi tahu nih orang-orang, Be. Kok di zaman itu nggak ada orang miskin?
dari wakaf zakatnya Ke Habasyah, ke Ethiopia, ke Afrika. ke Eropa bahkan be. Ente tahu kemana salah satunya? Gimana be? Ke Indonesia. Masya Allah, saya baru Aneh tahu persis, ada catatannya. Dia bersahabat dengan Raja Sri Indra Farman dari Palembang Jambi pada waktu Sriwijaya. Itulah tahun 711 sampai 718. Beliau menerapkan semuanya masuk ke dalam Baitul Mal, ntar digunakan di Baitul Mal. Jadi dia menggunakan konsep yang zakatnya wakaf, pengelolaan wakaf terpadu. Gitu. Jadi masuk. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang-orang yang non muslim bayarnya pajak yang nilainya sama dengan bayar zakat. Masya Allah. Sehingga semua diperlakukan sama dalam hukum. Dalam Khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang-orang yang Nasrani, yang Yahudi, yang Buddha, kalau sekarang Buddha Hindu kayak gitu, yang zaman dulu semua itu diperlakukan sama dalam kedudukannya dalam hukum. Karena beliau menerapkan konsep itu, perjanjian Madinah yang didampingi dengan Wa'd al-Umariyah, perjanjian daripada Umar bin Khattab. Sehingga pada zaman Umar bin Abdul Aziz, gereja dilindungi, sinagoga dilindungi, kalau kita bilang vihara, candi semua dilindungi, dan semuanya akhirnya berkah di zaman itu. Dan kemudian ketika mereka hidupnya makin makmur, dicari yang mau terima zakat tuh nggak ada gitu loh. Bahkan ini dalam kisah sufi ya, saya nggak bisa membuktikan kebenarannya tentu. Serigala pun tidak menerkam domba di zamannya. Saking bahasa puisinya itu keren banget. Bahasa biasa kalau sufi itu selalu pakai bahasa yang kita mesti ilmu dibalik ilmu. Pengandaian gitu jadi ya. bayangkan betapa tentram dan damainya. Serigala pun tidak menerkam domba di zaman itu. Nah, dan serigala dan domba bersama-sama memakan rezeki dari Allah. Itu keren banget bahasanya. Saya bilang itulah zaman di mana para filosof itu sulit menggambarkan betapa tertibnya pada zaman itu, betapa indahnya sampai serigala pun tidak menerkam domba. Nah itu dia, Be. Itu satu konsep yang manis. Kalau kita sekarang ini kapal aja ngangkepin ikan. Tapi itu sebuah contoh dan pola ya. Yang sebenarnya kalau kita mau template aja bisa jalan, Be. Jalan. Bisa seperti itu gitu. Bukan nggak mungkin karena pernah ada melakukan dan berhasil gitu di pola ini gitu sebenarnya. Yes, betul dan sekali. pola yang dari umat untuk umat sih sebenarnya kan. Iya. Kalau kita tahu bahwa apalagi kemampuan zakat dan wakaf Indonesia ini Iya. berapa ribu triliun kita punya. Dan itu bukan cuma orang Islam loh yang terapin. Kita tahu di Selandia Baru kayak apa tertibnya dan damainya. Ketika ada satu orang Kristen yang nembakin orang Islam, Ya, di Crusher. luar biasa kan? Langsung tampil pemimpinnya, langsung menangkap dan dieksekusi ya, maksudnya diadili segala macam. Langsung dia berkata, saya berdiri atas nama orang Islam. Itu loh. Walaupun dia bukan Islam, ya, walaupun dia non Muslim, tapi dia bisa meredam kemarahan umat Islam dunia, bahkan salut, angkat topi dengan dia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Sekeren Obama ketika datang, Assalamualaikum, salam 4 pagi, salam sejahtera, pulang kampung nih. Jadi berbicara sesuai dengan bahasa kaumnya saat itu. Ya. Masya Allah. Masuk lagi tuh. Masuk lagi. Aduh. Itu disebut dalam pepatah yang menyatakan sebagian hadis walaupun dhaif, kita sebut khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau bicara itu sesuai dengan kadar akalnya. Inilah toleransi setinggi-tingginya dalam Islam. Pemirsa, inilah akhir dari mana kalimat-kalimat yang indah dari Kang Arie Untung. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil pelajaran itibar yang terbaik dari beliau. Dan jangan lupa, ini adalah ajang yang mencari calon-calon pemimpin masa depan. Kali ini salah satu daripada 100 calon pemimpin masa depan yang akan berkiprah di tempatnya adalah mudah-mudahan kabul Arie Untung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pinter banget itu. Pertanyaan. Oke. Di sini ya kalau itu ntar ambil dari situ. Ntar di copy aja, nggak ada masalah. Kameranya udah kamera yang Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.